Beralih ke sorotan politik, saudara, waktu pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 semakin dekat. Tetapi pemilik kursi bakal calon wakil presiden masih misteri. Partai politik pun berupaya mendorong jagoan masing-masing. Hanya sehari setelah ditunjuk partainya P3 sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo, Menparekraf Sandiaga Uno mengacungkan salam metal di acara pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-45 Minggu pagi. Di acara yang sama pula, Sandi mesra mendampingi Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ya, meski baru 1 pekan menjadi kader Partai Ka'bah, Sandiaga Uno resmi ditunjuk sebagai bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan akan segera berkomunikasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Yang tentunya juga nanti saya sampaikan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, bahwa berdasarkan hasil keputusan Rapimnas, ini adalah kami diberi tugas untuk memperjuangkan Pak Sandiaga Salahuddin Uno untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Pak Mardiono menyampaikan bahwa Pak Sandiaga Uno akan masuk ke P3 dan kemudian P3 mengusulkan beliau sebagai bakal calon wakil presiden. Nah ini kemudian kan nanti akan dibahas dan ini semua bakal calon ini kan semua bekerja ke bawah untuk rakyat. Sehingga nanti kita akan lihat secara elektoralnya bagaimana, kesesuaian kepemimpinan dengan Pak Ganjar Pranowo bagaimana, ini nanti yang akan dicermati dengan sebaik-baiknya. Tak hanya jadi bakal cawapres, Sandiaga Uno juga ditunjuk jadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu sebagai hasil keputusan Rapimnas P3 pada Sabtu kemarin. Tugas yang diberikan Bapak PLT Ketua Umum dan Rapimnas ini sebagai umat Islam yang tawadu, tentunya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah tugas yang amat berat. Sebagai seorang yang baru diberikan tugas tanggal 14 lalu, dan insya Allah saya akan emban tugas ini dengan prinsip di mana kita bisa mewujudkan sebuah kontestasi demokrasi yang akan bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Sementara itu, saat Sandiaga mendampingi Megawati di Bali Minggu pagi, bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo juga tengah bersafari politik ke Nusa Tenggara Barat. Ganjar tampak akrab dengan Ketua Harian DPP Partai Perindo sekaligus mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi. Ganjar pun mempersilahkan siapapun mengusulkan nama calon pendampingnya di Pilpres, meski hasilnya akan dibahas bersama koalisi parpol pengusung. Setiap kunjungan kita bertemu dengan partai-partai yang sudah bekerja sama dengan PDI Perjuangan. Jadi hari ini di NTB kita bertemu dengan P3, nanti kita akan bertemu dengan partai yang lain. Nah, semua boleh mengusulkan. Nanti kita akan bicarakan bersama-sama. Sandiaga Partai GP nih Pak. Sandiaga Partai GP Pak. Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa memutuskan untuk memingit Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar. DPP PKB memutuskan Muhaimin tak bisa berbicara soal pencalonan pemilu presiden dan hanya bisa mendelegasikannya kepada pengurus partai. Gus Muhaimin Iskandar mulai hari ini dipingit, kalau bahasa Jawa. Dipingit tidak boleh berbicara soal Pilpres. Cukup nanti mendelegasikan kepada pengurus DPP. Karena Gus Muhaimin itu ibaratnya pengantin. Kalau dalam tradisi Jawa, pengantin itu sudah harus mulai masuk kamar, mulai berbenah, siap-siap. Tak hanya dilarang bicara, Muhaimin juga tidak akan menemui elit politik lain hingga masa pingitan selesai. Masa pingitan ini berakhir hingga Muhaimin dideklarasikan sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. PKB juga berkomitmen untuk menjaga keutuhan koalisi bersama Partai Gerindra, yakni Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) sejak pertengahan Agustus 2022. 4 bulan lagi, pendaftaran pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden akan dibuka.
19 Oktober hingga 25 November 2023 jadi waktu pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 ke Komisi Pemilihan Umum. Tapi hingga saat ini pasangan bakal calon wakil presiden bagi ketiga bakal calon presiden belum juga mengerucut. Tim Liputan, Kompas TV.